keselamatan. Yesus lahir untuk dunia, untuk semua orang. Ditawarkan kepada semua orang. Ditawarkan kepada semua orang. Tidak hanya kepada orang Israel, bahkan orang Israel banyak yang menolak Yesus. Tapi Yesus lahir untuk semua bangsa. Untuk Indonesia, untuk Uganda, untuk Pakistan, Palestina, Amerika, Italia, untuk Vietnam, dan semuanya. Untuk semua suku di Indonesia, untuk semua orang. Inilah the greatest gift. Diberikan yang paling besar, yaitu dunia dan orang percaya. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Wah, senang sekali ya bisa berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur waktu yang sangat indah, luar biasa kami dapat akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus membantu kami untuk kami mentaatinya, melakukan firman-Mu. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, di momen Natal ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan dari ayat yang paling terkenal untuk kita yang tercemar. Ayat ini terkenal untuk kita yang tercemar. Kenapa? Karena memang dulu kita tercemar. Dulu kita ini kan naturnya sudah natur dosa. Kita dulu orang berdosa. Tapi karena ayat ini, kita yang tercemar, kita yang kotor dengan dosa, kita dimurnikan, dibersihkan. Bagi orang yang percaya, tidak binasa. Karena akan diberi hidup yang kekal bagi mereka yang percaya. Tapi pastinya saudara, dulu tercemar, sekarang jadi sangat berharga di dalam pandangan Tuhan, di hatinya Tuhan, karena kita anak-anaknya. Tentu saudara tahu ayat yang sangat terkenal ini. Sempat tadi saya singgung di beberapa kalimat yang baru saja saya ucapkan tadi, yaitu dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, ini saudaraku ya, yang pasal 3 ayat 16 ini luar biasa. Ini harus kita ingat, kita pegang saudaraku ya, dan kita merespon dengan luar biasa tentang kasih Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga, jadi ada lanjutannya, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu satu-satunya, ada duanya saudara ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya beri judul renungan firman Tuhan hari ini, yaitu adalah The Greatest Gift of Christmas. Pemberian yang terbesar di hari Natal. Di momen-momen Natal ini kita diberi hadiah yang luar biasa. Ya. Kenapa dikatakan luar biasa? Kenapa dikatakan hadiah yang the greatest, terbesar? Kenapa? Yang pertama saudara, karena sang pemberinya adalah pribadi yang terbesar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, pribadi yang memberi adalah yang terbesar, yaitu Allah. Jadi alasan di event Natal ada hadiah terbesar yang diberikan kepada dunia dan orang percaya. Yang pertama, karena yang memberi adalah pribadi terbesar, yaitu Allah. Saudara, setiap kita pasti dalam hidup ini pernah kok dapat hadiah. Waktu kita kecil kita diberi hadiah oleh orang tua kita. Waktu kita SMA kita diberi hadiah oleh teman kita, sahabat kita. Waktu kita kuliah atau waktu kita mungkin mulai pendekatan hubungan dengan lawan jenis atau pacaran, kita mulai dapat hadiah. Yang sudah berkeluarga dapat hadiah dari suaminya atau dari istrinya, dapat hadiah dari anak, menantu, dan seterusnya. Setiap kita pernah dapat hadiah itu. Dan yang memberi pasti orang-orang yang dekat dengan kita. Juga bisa dikatakan orang yang spesial, saudara ya. Tapi ini bukan hanya dekat, bukan hanya spesial, tapi dia terbesar. Allah sendiri yang memberi. Makanya kita meresponi Natal ini dengan penuh sukacita. Yang memberi bukan pribadi yang biasa-biasa. Saya bilang begini, kalau dalam bahasanya saya waktu kecil, ini bukan pribadi yang ecek-ecek. Bukan pribadi yang gampangan, yang murahan. Ini pribadi yang terbesar, yaitu Allah. Makanya kalau kita meresponi greatest gift ini, wah dahsyat saudara. Saya ingat anak saya punya guling. Guling itu gulingnya gambarnya Winnie the Pooh, bentuknya ini Winnie the Pooh, tokoh kartun ya, saudara. Nah, saat kita menginap di hotel di Bali, di Denpasar,
Lalu besoknya kita pulang. Lah pulang sudah mendekati pelabuhan Gilimanuk ini, sudah mendekati. Anak saya bilang gini, loh Dedi, gulingku mana ya? Loh, saya sambil nyetir saya tanya, loh tadi sudah dimasukkan belum? Kayaknya sudah, loh jangan kayaknya loh, dilihat. Saya tanya istri saya, loh tadi saya juga ngeringkesi atau memasukkan baju dan yang lain-lain. Coba dicari. Sambil saya nyetir, cari di belakang mobil, bla 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 bla. Tidak ketemu, saudaraku. Guling kesayangannya dia itu. Tidak ketemu. Waktu itu anak saya ya kira-kira usia 8 atau 9 tahun. Tidak ketemu, saudara. Dan dia mulai menangis. Saya cukup emosi, saya juga cukup sedih juga. Kenapa? Karena guling itu bukan sekedar guling. Bahkan bentuknya aja dulu masih bagus, tapi setelah bertahun-tahun sudah tahu kan kalau bantal guling sudah dipakai bertahun-tahun modelnya kayak apa, lecek gak karuan gitu ya. Tapi itu bagi dia kesayangannya dia, saya tahu. Kenapa? Karena yang memberi guling itu adalah emaknya, mamah dari istri saya. Pemberian waktu dia ulang tahun. Dan dia peluk guling itu setiap kali mau tidur. Sampai bertahun-tahun, bahkan sampai akhirnya emaknya ini meninggal dunia. Guling itu masih ada. Makanya dia sedih, saya juga ikut sedih. Istri saya juga ikut sedih. Kenapa? Itu pemberian bagi dia itu luar biasa. Yang memberi orang yang sangat spesial. Untungnya saya telepon pihak hotel dan ternyata hotelnya sangat baik pelayanannya dan guling yang tertinggal itu bisa dikirim. Saudara. Dan akhirnya terima lagi itu guling. Senang sekali anak saya. Nah saudaraku, lihat. Pribadi yang terbesar. Yang tidak malu merangkul kita, tidak malu mengasihi kita, dialah Allah. Saudaraku, ini membuat kita luar biasa. Kita bisa bersuka cita, saudara. Mari di momen Natal ini, sukacita kita bukan karena ada pohon Natal yang mewah. Oh bagus ini cantik sekali pohon Natalnya ya. Lalu juga ada event-event entah di restoran, di mall, di radio, di mana-mana mulai terdengar lagu-lagu Natal. Ada yang begitu masuk tanggal 1 Desember mulai di mana-mana lagu Natal. Ada juga yang akhir November sudah ada lagu-lagu Natal. Tapi bukan itu yang membuat kita ini bersukacita, meluap karena ada sesuatu yang besar, sesuatu yang momen yang sangat indah. Ya kan lagu-lagunya kan na 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 na. Wah, itu na 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 la 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 la. Wah. La 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 la. Na 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 na. Wah, seneng gitu. Terus ada lagi lagunya na 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 na. Oh bukan itu ya. Itu bukan yang terakhir, bukan lagu Christmas itu ya, tolong diabaikan ya. Ya ini sedikit humor ya. Bukan. Itu lagunya bukan Christmas. Saudaraku, bukan soal lagunya, bukan soal eventnya, tapi soal siapa yang memberi hadiah itu. Memperingati apa? Merayakan apa? Merayakan pribadi yang terbesar yang memberi kita hadiah. Saudaraku, yang kedua, mengapa dikatakan the greatest gift? Karena motivasi sang pemberi ini beda dengan motivasi manusia. Kalau saya memberi, kalau manusia kan begini, saya memberi supaya saya diberi. Saya memberi sesuatu supaya jabatan saya dinaikkan. Atau yang masih sedang PDKT ini, saya memberi untuk calon mertua supaya direstui. Itu manusia punya tujuannya seperti itu. Tapi motivasi sang pemberi adalah dengan kasih. Motivasinya sangat besar. Seperti tadi yang ayat kita baca, karena begitu besar kasih Allah. Motivasinya hanya kasih. Sedangkan manusia beraneka ragam motivasinya. Karena balas budi, ya ini hari-hari ini orang pada kirim hampers. Wow, hampers ini masakan lah, hampers kue kering lah, hampers parcel lah, saudaraku ya. Lalu yang dikirimi, waduh, saya rasanya kok juga harus memberi ya. Kenapa? Nggak enak. Sehingga dia balas budi. Sampai sekarang saya tidak menemukan kesalahan budi apa. Kok sampai dibalas. Balas budi ya, belum tentu loh budinya yang salah. Bisa jadi Roni atau Sinta yang salah. Gak tahu. Nah, saudaraku, ada orang yang motivasinya punya motivasi yang beraneka ragam. Saya pernah loh saudara, ditelepon seorang, Pak saya mau kirimi barang ya,
Diterima, oh ya, oke, saya kirim Pak, ya silakan. Saya pikir kirim apa ya. Duh, saya ini mau marah ndak boleh, kecewa juga ndak boleh. Udah tahu saya dikirimi apa? Berbagai macam barang, tapi barang rongsokan. Loh, saya mikir, loh ini orangnya apa ya? Barang-barang yang sudah bekas ndak pakai itu, saudara. Saya bisa katakan barang rongsokan, ndak pakai. Kok dikirim ke saya heran. Loh ini kok bukan dikirim parcel, hampers apa? Ini kok dikirim ini sih? Makanya mungkin suatu saat saudara harus tanya, kirim apa dulu gitu ya. Saudara kirim apa dulu. Dan dia ngirim, contoh, jepit rambut itu loh dikirim. Apa ini ya? Yang biasa ditaruh di sini pin atau apa itu. Dikirim loh, ini gunanya apa? Jadi ternyata dia lagi pindahan rumah. Jadi nggak cukup rumah yang baru itu, barang-barang beberapa dikasih ke saya. Aduh. Akhirnya sudahlah saya buang, saudara. Bukan bermaksud tidak menghargai, tapi ya tidak ada gunanya, saudara. Tidak ada gunanya. Saudaraku, lihat, manusia memberi punya motivasi yang berbagai macam. Karena nggak kepake, beri. Atau karena supaya dapat untung, ada motivasi pribadi, beri. Gitu ya. Tapi Tuhan memberi karena satu, karena kasih, motivasi yang sangat amat besar. Tidak mengharapkan apa-apa, justru berkorban. Mari di event Natal ini pandang Yesus, Bapa di surga, mengasihi kita dengan kasih yang terbesar. Motivasinya tidak lain adalah kasih. Dalam bahasa Yunaninya agapao, artinya kasih yang berkorban, kasih yang tidak menuntut, tidak pakai syarat. Oh karena kamu kaya, saya kasih kamu. Oh karena kamu sudah nolong saya kasih kamu. Oh karena kamu pinter, saya kasih kamu kenaikan jabatan. Oh karena kamu rajin berdoa, saya kasih kamu sembuhan. Oh kamu setia beribadah, aku berkati pekerjaanmu. Enggak pakai syarat-syarat gitu kasih Tuhan. Dia mengasihi, agapo ya mengasihi saja. Tanpa syarat, dia justru berkorban. Itu kasih yang terbesar. Motivasinya sangat amat besar. 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Sudah tahu kelanjutannya? Wah, pasti tahu ya. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Motivasinya sangat besar, sangat mulia, yaitu kasih. Yang ketiga, saudara, kenapa dikatakan the greatest gift of Christmas? Pemberian terbesar di hari Natal, event Natal. Yang ketiga, karena diberikan kepada yang besar, dunia dan orang percaya. Ya, kita bisa lihat tadi dalam Yohanes pasal 3 dan Yohanes pasal 3 ayat 16, sehingga ia telah mengurung anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di situ ada tertulis supaya setiap orang yang percaya, dan di atasnya tertulis karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 diberikannya kepada yang besar, yaitu dunia. Dalam bahasa Yunaninya kosmos, alam semesta, seluruhnya. Dan orang percaya, Yunaninya pisteo. Ini sangat mulia, sangat besar. Diberikan. Jadi saya katakan begini, Yesus lahir untuk dunia. Yesus lahir untuk semua orang. Keselamatan tidak milik hanya satu bangsa, dua bangsa. Keselamatan tidak hanya milik satu suku, dua suku. Tidak. Keselamatan Yesus lahir untuk dunia, untuk semua orang. Ditawarkan kepada semua orang. Ditawarkan kepada semua orang. Tidak hanya kepada orang Israel, bahkan orang Israel banyak yang menolak Yesus. Tapi Yesus lahir untuk semua bangsa. Untuk Indonesia, untuk Uganda, untuk Pakistan, Palestina, Amerika, Italia, untuk Vietnam, dan semuanya. Untuk semua suku di Indonesia, untuk semua orang. Inilah the greatest gift. Diberikan yang paling besar, yaitu dunia dan orang percaya. Waktu saudara baca dalam kitab Matius bagaimana Herodes terkejut karena didatangi orang Majus dan diberitahu, oh ada anak yang lahir. Terkejut Herodes. Dan dia berencana untuk membunuh anak itu. Padahal Yesus lahir juga untuk Herodes. Tapi responnya, Herodes terkejut, malah berencana untuk hal yang jahat. Mengerikan. Ada pembunuhan anak-anak kalau saudara baca seterusnya. Tidak hanya itu, tapi juga untuk yang lain. Untuk imam kepala dan ahli Taurat. Imam kepala ahli Taurat tahu Yesus lahir. Tahu saudara. Itu nubuatan dalam kitab Mika. Tapi
mereka menolak. Lihat, Herodes terkejut, bahkan berencana membunuh. Kedua, imam kepala ahli Taurat menolak. Ingat, Yesus lahir untuk semua orang. Tapi ada yang berencana membunuh, ada yang menolak. Yang luar biasa adalah orang Majus. Orang Majus ini bukan orang Yahudi, tapi mau menyembah Yesus. Orang Majus, sekali lagi ya, bukan orang Yahudi. Orang Majus ini orang Persia, tapi mau menyembah Yesus. Saudara, mari kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kita ini Kristen. No. Tapi karena memang Yesus itu lebih dulu mengasihi kita, sehingga kita mengasihi Dia. Diberikan kepada yang besar. Itulah the greatest gift. Alasan keempat, yang diberikan sangat besar. Kalau tadi yang pertama, sang pemberinya pribadi terbesar yaitu Allah. Yang kedua, motivasinya besar yaitu kasih. Yang ketiga, diberikan kepada yang besar, dunia, alam semesta, dan orang percaya. Yang keempat, yang diberikan hadiahnya itu sangat berharga, sangat besar. The one and only. The one and only. Yaitu anaknya yang tunggal. Makanya tadi saya, kalau saudara ikuti pembacaan firman Tuhan yang awal, saya katakan anaknya yang tunggal, satu-satunya, the one and only. Itu yang sangat luar biasa, berharga, sangat besar, hanya satu-satunya. Ini kan saya tadi bilang, momen Natal banyak orang cari kado, cari hadiah, ya, cari hampers, ya. Kita bisa lihat di Instagram dan sebagainya, di mall-mall itu ya, cari baju dan sebagainya. Maka ada yang bilang gini, wah ini loh kayaknya masuk ke toko sepatu deh, sepatunya bagus-bagus nih di mall, saudaraku ya, sepatunya bagus-bagus nih. Begitu masuk, dipegang dan dilihat, baliknya harganya, jelek ternyata ya, sepatunya jelek, keluar dari mall, saudaraku ya. Jadi tergantung harganya, saudaraku ya. Kalau harganya melejit, sangat tinggi bagaikan langit, maka sepatunya jelek. Tapi harganya murah gitu ya, apalagi ada diskon, obral, waduh, itu rasanya, sepatunya sangat bagus gitu, saudaraku ya. Nah, seringkali orang cari hadiah itu juga mencarinya berbagai beraneka ragam. Ada yang cari dari yang murah, dari yang obral, ada juga yang didiskon, atau yang lagi viral, ya, yang lagi viral di medsos. Meskipun sebenarnya itu hadiahnya biasa, nggak sesuatu yang istimewa banget, enggak. Tapi karena lagi viral, itu udah beli aja ya, saudaraku ya. Berbagai macam. Ada juga yang cari yang kelihatannya mewah tapi murah. Wah ya, mewah ya kelihatannya. Packingannya, itu, bungkusnya, wah mewah gitu. Begitu dibuka, murah, saudaraku. Nah, ini loh dunia. Saudara tahu apa yang dibutuhkan dunia hari-hari ini? Dari dulu sejak manusia jatuh dalam dosa sampai sekarang, sampai selamanya, dunia membutuhkan satu, yaitu keselamatan. Dunia membutuhkan pengampunan dosa. Orang percaya membutuhkan pembenaran. Orang percaya membutuhkan ditebus. Dan itu dilakukan dengan diberikannya anaknya, the one and only, satu-satunya, kepada kita, kepada dunia. Ini the greatest gift, saudara. Saudara kalau punya barang di rumah, hanya tinggal satu itu, tidak ada yang lain, apa yang akan saudara lakukan? Contoh, saudara punya sepatu nih. Sepatu ini dulu saudara beli waktu itu saudara berada di Mesir misalnya. Sepatu dari kulit gitu ya. Gak tahu ini kulit unta atau kulit kobra atau kulit pohon kaktus, gak tahu ya. Tapi itu dulu 10 tahun lalu saudara beli. Meskipun mungkin sekarang sudah seret, gak cukup dan sebagainya, tapi tinggal satu itu. Maka saudara akan menjaga sepatu itu dengan sangat baik. Saudara bungkus, saudara bersihkan, seminggu sekali saudara bersihkan. Bahkan kalau perlu saudara tidak akan pakai itu lagi, tapi jadi kenang-kenangan, saudara simpan baik-baik. Bukankah demikian kita semua? Kan begitu. Tapi Tuhan, Allah Bapa, memberikan anaknya the one and only, anaknya yang tunggal, untuk turun ke dunia, menebus kita, lahir untuk mati. Kalau kita kan lahir untuk hidup. Dia lahir untuk mati, menggantikan kita di kayu salib, menebus kita. Saudaraku, ini loh, dia yang sangat istimewa, sangat berharga, sangat bernilai,
sangat besar, the greatest gift. Yang terakhir, saudaraku, yang kelima, yang terakhir. Kita sudah belajar 4 hal, dan sekarang yang kelima, yang terakhir, the greatest gift of Christmas. Kenapa? Karena tujuannya sangat besar. Tujuannya sangat mulia. Tadi saya sampaikan ada orang memberi tujuannya supaya dipromosikan. Memberi supaya diberi, kan gitu saudara ya. Memberi supaya ditolong dan sebagainya. Ada tujuannya saudara ya. Yang kelima, dia memberi anak yang tunggal tujuannya supaya tidak seorang pun binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuannya ini sangat mulia, sangat besar. Tujuannya bukan untuk Allah. Bukan. Tujuannya bukan kembali kepada pribadi terbesar. Enggak. Itu loh kasih agapau, berkorban. Dia memberi tidak mengharapkan untuk minta lagi, untuk mendapatkan, saya memberi, kamu harus memberi. Tidak. Tapi tujuannya justru diberikan kepada kita. Supaya tidak seorang pun binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya saudara dan saya selamat. Keselamatan surga itu tidak bicara, oh nanti setelah kita meninggal. Enggak. Bicara nanti setelah kita meninggal kita hidup kekal, iya. Tapi juga bicara masa kini. Kita bisa merasakan ada surga di bumi, saudara. Jangan karena Natal, wah itu kita nyanyi lagu Indahnya Natal di hatiku. Setelah Januari nggak Natalan, Februari, Maret nggak Natalan, sudah nggak indah lagi ya di hati kita, saudaraku. Bukan itu. Surga, keselamatan itu kita peroleh sejak kita percaya Yesus. Ingat, percaya Yesus, terima Yesus. Maka kita sudah memperoleh keselamatan itu. Kita sudah mulai jaminan hidup kekal di surga, dan di bumi pun hidup kita merasakan seperti di surga. Pekerjaan kita seperti damai sejahtera, keluarga penuh dengan hadirat Tuhan, kesehatan yang diberkati, keuangan yang baik, dan segalanya. Tujuannya sangat besar. Bukan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata binasa, bahasa Yunaninya apolumi, yang artinya kematian kekal mengerikan di neraka. Jadi orang yang percaya Yesus, dia hanya mengalami kematian satu kali, yaitu kematian tubuh. Suatu saat tubuh meninggal, sudah masuk ke peti mati, masuk ke liang lahat, selesai. Setelah itu dia hidup kekal selama-lamanya di surga. Tapi orang yang tidak percaya Yesus, yang tidak terima Yesus, maka dia mengalami kematian 2 kali. Yaitu mati, kematian secara tubuh, mati, dan berikutnya dia mengalami kematian kekal di neraka. Kasihan ya, sudah mati tubuhnya, disiksa lagi di neraka. Kematiannya 2 kali dan kekal, tidak ada habisnya, saudara. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Selain di dalam Dia tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus yang menyelamatkan kita. Terima Yesus, percaya, maka hidupmu diselamatkan. Engkau memiliki the greatest gift itu. Saya ulang kesimpulannya dengan judul The Greatest Gift of Christmas. Ada 5 alasan kenapa disebut the greatest gift. Yang pertama, pemberinya adalah pribadi terbesar, yaitu Allah Bapa. Allah sendiri yang memberi. Yang kedua, motivasinya sangat besar, yaitu kasih. Yang ketiga, diberikan pada jumlah yang besar, yaitu dunia, alam semesta, dan orang percaya. Yang keempat, hadiah yang sangat besar, yaitu anaknya yang tunggal, the one and only, satu-satunya. Dan yang kelima, yang terakhir, tujuannya sangat besar, sangat mulia, supaya kita hidup kekal, tidak binasa. Sebagai penutup, saya beri pantun, di bawah bantal ada peniti. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur biar di event Natal ini Tuhan, kami meresponi, kami memberi tanggapan yang sangat baik atas pengorbananmu, the greatest gift yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk terus hidup dalam kasih-Mu, terus hidup dalam rencana-Mu, sehingga kelak ya Tuhan kami mendapatkan hidup yang kekal. Dan selama kami masih di bumi ini juga kami memperoleh surga itu ya Tuhan. Hidup kami diberkati, hidup kami disertai Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh kepada Tuhan lebih dan lebih lagi,
Seperti Engkau yang sudah berkorban dengan kasih-Mu, kami juga mau mengasihi Engkau dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan. Kami terima, kami ikuti, kami taati Roh Kudus yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.